Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah firman yang berotoritas, firman yang tidak terbatas. Kami mohon supaya Engkau terangi hati kami, ya Tuhan, supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian Roma 12 ayat 11. Renungan kita saya beri tema, jangan kendor, layanilah Tuhan. Saudara, ayat ini sangat-sangat familiar. Saya sering mengirimkan ayat ini sebagai kado ulang tahun bagi banyak sahabat. Saya pun sering mendapatkan ayat ini ketika berulang tahun. Satu ayat yang mengingatkan agar tetap melayani Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan spirit yang menyala-nyala, dengan kerajinan yang tidak kendor? Maka mari kita perhatikan ayat ini. Di dalam ayat 11 bagian A, bahwa yang diminta di sini, kita harus memiliki karakter yang terpuji. Bicara tentang karakter yang terpuji. Seorang pekerja Kristen atau seorang pelayan Kristen dituntut memiliki kualifikasi. Ia harus seorang yang rajin, yang tidak menyerah, seorang pekerja keras. Maka di sini dikatakan janganlah kerajinanmu kendor atau janganlah kerajinanmu berkurang, tetapi tetap konsisten. Ada pekerja di awal-awal begitu bersemangat, tapi lama-lama jadi loyo, lama-lama patah semangat. Paulus menyatakan, seorang pekerja, seorang pelayan harus memiliki roh yang menyala-nyala. Artinya, memiliki semangat, memiliki kesungguhan. Dia sungguh-sungguh antusias, tidak setengah hati, tapi full heart. Ada relasi antara semangat dan kerajinan. Semangat adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri. Hal itu hanya mungkin bagi orang yang sudah mengalami pembaruan di dalam Kristus. Kerajinan merupakan action yang muncul ke permukaan sebagai dampak dari proses perubahan yang dialami oleh seseorang. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Dan orang yang bekerja keras layak untuk dihormati. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Tetapi orang malas pasti akan dibuang. Itu dalam Matius 25 ayat 30. Lalu yang kedua, saudara, memiliki tujuan yang jelas. Ayat 11 bagian B. Apakah yang menjadi tujuan utama kita bekerja atau melayani? Uangkah? Prestasi? Kedudukan? Penghargaan? Apakah kita bekerja untuk hidup atau kita hidup untuk bekerja? Kita harus tahu bahwa konsep bekerja bagi kita orang percaya itu merupakan panggilan Tuhan. Bekerja sebagai vokasi atau panggilan. Bekerja sebagai kepercayaan. Sejak awalnya bekerja itu adalah mandat dari Tuhan. Kita bekerja sesuai dengan penugasan Tuhan. Kejadian 1 ayat 28-29 menyatakan itu. Jadi prinsip pelayanan atau prinsip kerja, kita bekerja, kita melayani sesuai dengan bidang atau talenta kita masing-masing. Tapi jangan lupa bahwa semua bagian saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Jadi jika demikian, tujuan kita bekerja adalah untuk melayani Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Inilah final destination, inilah tujuan utama supaya Tuhan dimuliakan. Orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, maka dia akan berjalan menurut apa yang dia pikir baik. Tapi belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus membuktikan dirinya sebagai seorang pekerja keras yang tetap konsisten sampai mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia menjadi seorang bekerja keras untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada saat yang sama dia juga berjuang untuk memuliakan Tuhan. Baiklah kita juga menjadi pekerja, menjadi pelayan yang berkarakter yang terpuji, yang juga memiliki tujuan dalam hidup ini. Tujuan saya hidup jadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Jadi akhirnya, sebagaimana firman Tuhan ini, janganlah kerajinanmu kendor.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami di dalam bekerja, di dalam melayani, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan dimuliakan. Sebab ketika kami melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, maka kehadiran kami dimanapun sungguh boleh berdampak secara positif, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.